Kedinginan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Minta izin. wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب تحريم إحداد المرأة. وقد قرأنا حديث زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة. ما معنى حميم؟ أنت ما معنى حميم؟ Hah? Saudara sekandung salah. Saudara paling dekat. Bisa saudara kandung, bisa bapak, bisa ibu, bisa teman yang sangat dekat. Idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي حميم. Sehingga barakallahu fikum tidak mesti bermakna saudara kandung, tidak mesti bermakna bapak, tidak mesti bermakna teman dekat. Bisa ini, bisa itu. Tetapi barakallahu fikum biasa diterjemahkan dengan orang terdekat. Orang terdekat. Oleh karena itu dalam ayat tadi dikatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan yang baik. Apa hikmahnya kalau membalas kejelekan dengan kebaikan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba nanti orang yang kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba jadi waliyun hamim. Ka'annahu, seperti jadi orang yang paling dekat dengan kamu. Barakallahu fiikum, itu hikmah membalas kejelekan dengan kebaikan. Di sini barakallahu fiikum, yang beliau Ummu Habibah kehilangan orang terdekatnya, disebutkan tuwfiya walidu Ummi Habibah, bapak dari Ummu Habibah. Berarti ini ralat dari yang kemarin ya. Karena tidak mesti bermakna teman dekat, bisa teman dekat, tidak mesti bermakna saudara kandung, tetapi orang yang terdekat. Tuwfiya walidu Ummi Habibah wa kanat qad sami'atin nahi. Walaupun itu adalah yang terdekat dengan beliau, yang biasanya akan kehilangan, sedih, berkabung, malas untuk berbuat apapun. Begitu kan biasanya orang yang ditinggal, orang yang paling dicintainya. Tetapi beliau justru meminta wangi-wangian. Dan kemudian menyentuh tangannya ke wangi-wangian tersebut dan diusapkan ke lengannya amdan, dengan sengaja, tatbiqan, untuk menerapkan hadis, tatbiqan lima sami'atuhu, karena menerapkan apa yang dia telah dengar, yaitu an-nahya 'anil ihdadi fawqa thalath,
Larangan untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami. Fa'aradat taqiqul imtithal. Maka beliau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ingin mewujudkan ucapan Nabi tadi. Fada'at bitibin makhlutin bisufrah. Maka beliau meminta wewangian yang bercampur dengan sufrah. Apa sih kalau sekarang? Ini akhwat mesti tahu. Para wanita mesti tahu. Apa itu yang wangi dan ada warnanya di kulit? Mungkin lulur ya. Luluran begitu. Atau ada jenis yang lain, wallahu ta'ala alam, para wanita lebih tahu. Famasahat dira'aihi. Beliau usapkan ke lengannya. Wa bayyanat sababu tatayyubiha. Dan beliau jelaskan sebab tatayyubnya beliau. Ma huwa as-sabab? Huwa annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antuhidda atau antahidda. Boleh dibaca begini dan begini. Ala mayyitin fawqa thalath. Tidak boleh berkabung, berihdad lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suami. 4 ashhurin wa 10, 4 bulan 10 hari. Ada kekecualian enggak? Ada kekecualian? Ada. Barakallahu fiikum. Illa in kanat hamilan, kecuali kalau dia hamil, maka berakhirnya ketika melahirkan, sesuai dengan hadis Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam riwayat tersebut, lafzan, secara lafadznya tajammalat. Tajammalat berhias. Loh, katanya Ibnu Bakkak, Abu Sanabil, mengapa engkau berhias? Belum lewat padamu 4 bulan 10 hari. Maka dia lapor pada Nabi. Ternyata yang dibenarkan adalah wanita tersebut. Dengan lahirnya anak dia, dengan habisnya masa nifas, sudah selesai masa iddah, dan otomatis masa ihdad juga berakhir. Mayukhad minal hadith. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Yustafadu min hadzal hadits fawaid, minha tahrimul ihdad ala mayyitin akthar min 3 ayyam illa al-mar'ah ala zawjiha. Tidak bolehnya berihdad kepada mayit manapun, walaupun waliyun hamim, walaupun orang yang terdekat dengannya, bapaknya atau anaknya atau saudara kandungnya ataupun siapa dia, kalaupun dia sangat sedihnya, tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari. Wa huwa annaha sami'atin nabiyya, diambil dari ucapan beliau Ummu Habibah, karena dia mendengar Nabi menyatakan dilarang kecuali terhadap wanita yang ditinggal suaminya. Yang kedua, ibahatul thalath ala ghairi zawj takhfifan lil musibah. Ummu Habibah langsung, berarti tidak berihdad, iya kan? Wala 3 hari, wala 2 hari, wala sehari. Berarti ihdad pada hukum yang ditinggal mati bukan oleh suaminya, hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Hak.
Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Silahkan, jangan lebih dari 3 hari. Berarti barakallahu fikum, karena ini hak, boleh diambil, silahkan berkabung 3 hari. Takhfifan artinya meringankan, karena berat. Seorang wanita ditinggal orang yang dicintainya, walaupun bukan suaminya, kemudian tidak boleh berihdad, berat. Otomatis wanita ketika sedih, ya udah, malas segala-gala, malas untuk membersihkan dirinya, malas untuk berhias, malas untuk berbuat yang mempercantik dirinya, diam aja, rambutnya kusut masai. Kayak apa kusut masai? Saya nggak tahu, tapi istilahnya kusut masai. Ash'atha aghbara, kusut dan berdebu, nggak ngurus diri. Ada yang seperti itu, wanita yang sedang sedih? Banyak. Tetapi hati-hati, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau kalian sedih, wajar, dimaklumi. Makin mana takhfifan. Berarti faedah kedua, boleh, bukan disuruh, boleh, tapi 3 hari saja. Takhfifan lil musibah, untuk meringankan musibahnya. Wa tarwihan lin nafsi bi ibda'iha, dan juga tarwihan, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, biibda'iha, dengan menampakkan kesedihan. Biibda'iha syai'an minat ta'athur, dengan menampakkan kesedihannya. At-ta'athur, pengaruh sedih. Alal habibil mufariq, atas orang yang dicintainya yang telah pergi. Sehingga barakallahu fikum, bahasa dari hadis, bahasa dari Nabi, jangan lebih dari 3 hari. Boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Silahkan, kamu sedih boleh, kamu ngurung diri di kamar tidak mengapa. Jangan lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Apalagi. Saya ulang 3 kali. Kalau yang meninggal bukan suami, berarti bisa jadi suaminya ada. Iya Pak ya. Kalau yang meninggal bukan suaminya, berarti suaminya ada. Oh, ini lebih berat lagi. Suaminya akan bingung. Bagaimana ini istri saya di kamar terus dari kemarin? Dari kemarin apa dari minggu lalu? Dari minggu lalu. Dari minggu lalu apa dari bulan lalu? Dari bulan lalu bahkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Suami punya hak. Kamu sedihnya jangan lama-lama. Bahkan Ummu Habibah saat itu juga langsung berhias dengan tatayyub. Sehingga ketika suaminya datang melihat istrinya dalam keadaan harum, dalam keadaan sudah kulitnya bersih kuning langsat dengan tatayyub tadi. Wa hakadha barakallahu fikum, sehingga para wanita tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kecuali kepada suami, kalau ditinggal suami. Sehingga para suami pun ketika melihat istrinya yang sedang ditinggal atau sedang sedih ditinggal orang yang dicintainya, apakah bapaknya, ibunya atau saudarinya, biarkan, kasih kesempatan dia untuk bersedih. Berapa hari? 3 hari. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mulai kamu tegur dia dengan baik, dengan qala Rasulullah SAW. Tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Mandi, bersih diri, pakai minyak wangi, berhias yang rapi. Barakallahu fiik. Yang ketiga, wujubu ihdadil mar'ah ala zawjiha al-mutawaffa. Yang ketiga, wajibnya berihdad, wajibnya berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya. 4 ashhurin wa 10, 4
bulan 10 hari. Wa umumul hadis, dan keumuman hadis ini dohirnya wallahu ta'ala alam yufid wujubuhu, memberikan faedah wajibnya berihdad ala kulli zaujah, atas setiap istri, muslimatan kanat aw dhimmiyah, apakah dia muslimah ataupun dhimmiyah, kabiratan kanat aw saghirah, apakah dia sudah tua ataupun masih muda. Sebab ada beberapa fuqaha yang membedakan antara muslimah dengan dhimmiyah. Muslimah itu ya muslim, dhimmiyah adalah kafir dhimmi, karena memang secara hukum boleh seorang laki-laki menikahi wanita kitabiyah, boleh menikahi. Nah, bagaimana kalau istrinya kitabiyah, Nasraniyah, harus berkabung atau tidak? Barangkali si kafir ini malah senang, mati lu muslim, misalnya. Tidak boleh, harus berkabung, wajib, walaupun dhimmiyah. Tapi ada pula yang membedakan tua dan muda. Ya kalau sudah tua gak apa-apa, tapi kalau masih muda biarkan saja ini dan itu. Atau dibalik, yang masih muda harus, yang sudah tua tidak harus. Tidak dibedakan, karena lafadznya am illa alal zauj, kecuali terhadap suami. Yang keempat, qauluhu tu'min billahi wal yaumil akhir. Kalimat wajib bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siqa lizajr wa tahdid, dibawakan di sini, walaupun asalnya saqo ya suku adalah menuntun, membawa dengan dituntun, tapi kemudian ketika siqal hadis maknanya dibawakan hadis, ya. Maka demikian pula siqa hadzal qaul, dibawakan ucapan tu'minu billah wal yaumil akhir. Sebagai apa? Sebagai zajr wa tahdid, sebagai teguran keras. Ingat, bukankah kalian beriman pada Allah dan Rasulnya? Turuti, ikuti, laksanakan. Yang kelima, al-hikmah fi tahdidil muddah bi 14 wa 10. Hikmah di dalam berihdad dengan batasan waktu 4 bulan 10 hari. Apa hikmahnya? Anal muddah allati yatakamal fiha takhliqul janin. 4 bulan 10 hari itu adalah waktu di mana akan sempurna wujudnya janin dalam perut. Wa tanfukh fihi ruh, yang akan ditiupkan ruh padanya. In kanat hamilan, kalau dia hamil. Wa illa faqad bari'a rahimaha bara'atan wadihah, kalau tidak maka dia terbebas dengan kebebasan yang sangat jelas, jadi bersih dari janin di perutnya. La raibata fiha, tidak ada keraguan padanya. Ini faedah apa? Faedah ihdad atau faedah iddah? Faedah iddah. Bil haqiqah ini faedah iddah, menunggu waktu tadi. Kalau ternyata hamil dan hamilnya masih hamil muda, 4 bulan 10 hari itu waktu di mana janin semakin tua, karena akan 40 hari pertama cairan, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, dan kemudian ditiupkan ruh. 40, berapa jumlahnya? 120 hari. 120 hari berapa bulan? 120 berapa bulan? 1 bulan berapa hari? 30 hari. 120 bagi 3, bagi 30. Berapa? 4 kan? Pas 4 bulan. Lebihi sedikit 10 hari. Sudah bergerak. Janin itu sudah ada ruhnya. Barakallahu fikum. Itu hikmah
menunggu masa iddah. Adapun ihdad, barakallahu fikum, tidak boleh bagi para wanita kecuali dikasih waktu, batas waktu 4 bulan 10 hari. Yang keenam, al-ihdad huwa ijtinabuha kullu ma yad'u ila jima'iha. Ihdad adalah menjauhi semua yang membawa, mengarah, mendekatkan, mengesankan, mengingatkan kepada jima. Bisa diulang? Apa saja? Sesuatu yang mendekatkan, mengingatkan, mengarah, mengesankan kepada jima. Orang, barakallahu fikum, yang namanya hubungan suami istri, dalam hal ini jima, hubungan suami istri itu ada muqaddimah-muqaddimahnya. Muqaddimah pertama adalah berhias, iya kan? Menampilkan diri cantik di hadapan suami. Suami juga menampilkan diri ganteng di hadapan istri. Itu sudah tanda-tanda. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa saja berhias itu? Berhias itu pakai pakaian yang bagus-bagus, yang menarik. Al-muhim, gak perlu detail. Wajah juga dikasih merah-merah dikit, rambut disisir, apa lagi? Mata dikasih celak, dikasih warna, apa namanya? Eyeshadow katanya. Terjemahannya apa? Bayangan mata. Loh, emang kalian gak punya bayangan mata? Iya, kami gak punya bayangan mata. Sebab mata yang dianggap cantik itu yang agak masuk ke dalam, orang-orang sana, orang-orang Arab sana, agak masuk ke dalam sehingga matanya itu agak gelap, ada bayangan dari atasnya. Itu justru cantik. Yang tidak punya bayangan mata, bikin dengan pewarna. Barakallahu fikum. Di beberapa kaum memang begitu sudah, khilqahnya, matanya agak masuk sehingga terlihat bayangan mata, justru kelihatan gelap-gelap sedikit, itu malah cantik. Akhirnya mulai mereka pakai. Adapun kuhul, celak, itu malah sunnah, malah disunnahkan, dan itu juga mempercantik. Berarti barakallahu fikum, semua itu dalam masa ihdad tidak boleh, karena itu termasuk mengarah, mengingatkan, mendekatkan kepada hubungan suami istri. Minaz zinati wat-tibi wa sayati bayanuhu insyaallah. Selesai pembahasan hadis, maka jangan lupa, yang kemarin lupa dihafal. Yang kemarin belum baca berarti baca 2 hadis. Barakallahu fikum, atafiyatul qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Berarti nggak boleh pakaian bagus-bagus. Iya, nggak boleh. Pakai pakaian kerja. Memang ada pakaian kerja. Biasanya wanita itu kalau kerja pakainya khusus, daster yang sudah mabruk warnanya, yang sudah sobek-sobek dikit. Nah, itu dipakai. Jangan pakai yang bagus-bagus, yang menarik, yang tidak boleh. Karena itu yad'u ila ada, mengarah ke sana. Naktafiyatul qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya Allah. Indah siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Quraniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga ada rahmatullah azza wa jalla. Alhamdulillah, tadi telah kita ikuti sama-sama ya kajian kitab Taisir Alam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasawid hafizahullah ta'ala yang kami siarkan secara langsung di Masjid Abu Bakar Siddiq Komplek Muhammadiyah Sunnah Cirebon ya. Dan insyaallah saja acara berikutnya yaitu pada pukul 10:15 ya, kita akan siarkan juga ya dari santri kita Fathul Majid bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasawid hafizahullah ta'ala ya, kurang lebih sekitar 25 menit ke depan ya, hingga pukul 10:15 ya. Dan seperti biasa kita temani Anda lagi di pagi menjelang siang hari dengan selingan berikut ini. Barakallahu fikum.